Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih dan solehah. Jumpa kembali di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 di semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di pelajaran pertama atau pelajaran 1 dengan materi kasih sayang. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku ridho sebagai Tuhan. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas sebab materi kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, amati gambar berikut. Apa yang terdapat dalam gambar ini? Nah, anak solih dan solihah, perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa kelompok anak yang sedang bermain dan satu anak yang sedang menangis di pojok. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan, anak yang sedang menangis tersebut adalah anak yang tidak diajak bermain sama temannya. Kemudian ada salah satu orang tua yang menasehatinya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari gambar tersebut yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya. Karena apa? Dapat menyakiti hatinya. Maka dari itu, anak solih dan solihah harus berbaik hati dan berkasih sayang dengan sesama temannya. Tidak boleh membeda-bedakannya. Ada anak yang tidak diajak bermain, ya tidak boleh. Harus bermain bersama-sama, ya tidak menyakiti hatinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari umatnya untuk saling sayang menyayangi di antara sesamanya. Maka dari itu, sikap dan perilaku yang dicerminkan dari gambar tersebut tidak boleh ditiru, ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus bermain bersama-sama agar hatinya tidak sakit, ya. Seperti itu. Tapi saya yakin anak soleh dan solehah yang ada di SD ini selalu berkasih sayang sama temannya. Tidak ada yang berbeda-bedakan, ya. Seperti itu. Next, perhatikan kisah berikut. Hari Raya Idul Fitri tiba. Anak-anak bergembira ketika Rasulullah pulang. Ada anak yang menangis. Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nah, di saat itu semua anak-anak sedang berbahagia. Karena apa? Karena hari raya Idul Fitri telah tiba. Tetapi ada salah satu anak yang menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya, terutama dari anak-anak yatim piatu. Rasulullah sangat menyayangi mereka. Nah, ada kisah lain tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Ya, kasih sayang Nabi
menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Kepada orang yang jahat pun Nabi Muhammad SAW tak memberikan kasih sayang. Ketika berdakwah di Mekah, banyak orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, beliau dilempar kotoran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalasnya. Beliau mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Jadi walaupun Nabi Muhammad sering dicelakai, dicela, dicemooh, dilempar kotoran, Nabi tidak pernah membalasnya. Dan malah selalu mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada semua umatnya. Suatu ketika orang yang melempari Nabi Muhammad SAW itu jatuh sakit. Banyak orang yang berpendapat ia sakit karena kejahatannya. Nabi Muhammad SAW mendengar berita tersebut. Setelah pulang dari masjid, Nabi Muhammad menjenguknya, membawakan buah anggur dan kurma yang banyak kepada orang yang sakit tersebut. Nah, sikap Nabi Muhammad seperti itulah yang kemudian membuat seorang jahat itu bertaubat, akhirnya mengakui keesaan Allah, mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, walaupun kepada orang yang sudah jahat kepadanya. Pelajaran yang bisa kita tarik dari dua kisah tersebut yaitu sebagian dari kisah kasih sayang cerita tersebut adalah sebagian dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus menyayangi beliau. Kita harus menyayangi beliau, Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang terhadap Rasulullah dapat kita lakukan dengan membaca salawat. Nah, anak soleh dan soleha, sering-sering ya baca salawatnya. Sudah bisa kan semuanya? Nah, mari kita bersalawat bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, mari kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak selawat yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan selawat Badar ini. Bisa dengan salawat asigil, bisa dengan salawat nariyah. Banyak sekali salawat-salawat yang bagus, yang sangat menyenangkan ketika kita menyanyikannya. Itu adalah salah satu bentuk kita sayang kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak salawat kita. Amin Allahumma amin di yaumil qiyamah nanti. Nah, di akhir materi pada hari ini, silakan anak solih dan solihah amati gambar berikut. Kemudian ceritakan isi gambar ini dalam bentuk sebuah tulisan deskripsi singkat dan jelas dari gambar ini. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di grup WA kita. Nah, mungkin itu dari Bapak, ada kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih sekali lagi. Terus semangat menjaga kesehatan, jangan lupa selalu belajar. Walaupun belajar di rumah tetap semangat ya. Sekali lagi tetap semangat, anak soleh dan solehah harus semangat belajar. Karena apa? Belajar menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim dan muslimah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah manfaat dari ilmu yang kita belajar.
Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.